Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anin, Elsa, Latif, Murdiono, dan Yuvita akan mempresentasikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Unsur pembelajaran berdiferensiasi yang pertama konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada dua cara membuat konten pembelajaran berbeda, yaitu 1. Menyesuaikan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang kedua adalah proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. 3. Produk. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, hasil dari pembelajaran yang diajarkan dituangkan dalam bentuk produk. Produk dibuat untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran. Produk sifatnya sumatif dan perlu diberikan nilai. Jenis-jenis produk berdasarkan gaya belajar visual meliputi poster, artikel, PPT, dan video pembelajaran. Berdasarkan gaya belajar audio meliputi podcast, lagu, dan puisi. Berdasarkan gaya belajar kinestetik meliputi role play dan drama. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Melalui lingkungan belajar, guru perlu menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga merasa aman, nyaman, dan tenang dalam belajar. Keragaman siswa di kelas. Setiap anak memiliki karakteristik dan potensinya masing-masing. Pemahaman mereka terkait suatu materi dipengaruhi oleh learning modalities. Berikut keragaman peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan. Berdasarkan keragaman di atas, dapat disimpulkan ada 3 tipe dalam belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Contoh keragaman peserta didik. Pada kali ini dibahas pada topik upaya mengatasi global warming dalam materi kimia hijau. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan minat peserta didik, kemudian menentukan model ajar. Model ajar yang diberlakukan pada contoh ini adalah problem-based learning, di mana peserta didik diberikan permasalahan upaya mengatasi global warming. Kemudian diferensiasi diberlakukan pada diferensiasi produk, di mana siswa dapat memaparkan hasil yang telah diperoleh dari diskusi tersebut. Selanjutnya adalah teori pendukung yang kami gunakan untuk menambah materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu teori multiple intelligence, di mana kecerdasan tersebut perlu dikembangkan secara maksimal sehingga siswa yang dalam beberapa kecerdasan kurang menonjol dapat dibantu serta dibimbing untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasannya. Dalam hal ini pendidikan melalui metode pembelajaran. Berikut juga kami tampilkan sebuah ilustrasi mengenai multiple intelligence. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik, kemudian meningkatkan motivasi peserta didik, memaksimalkan kualitas pembelajaran, kemudian peserta didik lebih terlibat aktif di dalam kelas, dan yang terakhir, peserta didik dapat meningkatkan self-management skill-nya. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Kemudian guru harus memiliki manajemen skills yang baik. Kemudian guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran dan perangkat evaluasi yang banyak. Dan yang terakhir, pelatihan terkait pembelajaran berdiferensiasi bagi guru belum tersedia secara menyeluruh.
Referensi yang kami gunakan telah ditampilkan dalam daftar pustaka. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.